Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Amanda dari Prodi Bimbingan Konseling kelas B. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi antar pribadi. Bab pertama yaitu pendahuluan. A. Pentingnya komunikasi bagi manusia. Setiap manusia membutuhkan dan senantiasa berusaha membuka serta menjalin komunikasi atau hubungan dengan sesamanya. Dalam hubungan tersebut terjadilah proses sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi. Dalam setiap interaksi berlangsung seperti peristiwa komunikasi. Bagian B, keterampilan dasar berkomunikasi. Menurut Supraktiknya pada tahun 1995, agar mampu memulai mengembangkan dan memelihara komunikasi yang akrab, hangat, dan produktif dengan orang lain, kita perlu memiliki sejumlah keterampilan dasar berkomunikasi. Pada bab kedua, pengertian komunikasi. A. Apa itu komunikasi? Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin atau communicare, berarti berpartisipasi atau memberitahukan. De Vito pada tahun 2009 mengatakan bahwa komunikasi merupakan tingkah laku satu orang atau lebih yang terkait dengan proses mengirim dan menerima pesan. Adapun menurut Fauzan pada tahun 2007 mengemukakan bahwa komunikasi adalah suatu tindakan oleh seseorang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan atau noise, terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Definisi komunikasi di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, proses penyampaian atau saling tukar informasi atau pesan antara dua pihak komunikator dan komunikan dengan membentuk suatu hubungan. Yang kedua, pesan atau informasi yang disampaikan berupa simbol atau lambang atau tanda-tanda verbal dengan kata-kata atau bahasa langsung atau dengan media. Yang ketiga, pesan atau informasi yang disampaikan dapat berisi pengetahuan, ide-ide atau konsep pikiran, perasaan nilai-nilai, dan sebagainya. Yang keempat, dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian, kebersamaan, serta membentuk tingkah laku sesuai dengan isi pesan. Dan yang kelima, dalam proses komunikasi, pihak-pihak yang terlibat dalam mengalami perubahan, baik dalam nilai sikap dan tingkah laku. Bagian B, proses komunikasi. Menurut Stephen, pada tahun 2006, sebelum komunikasi berlangsung, kita memerlukan tujuan yang dinyatakan sebagai pesan yang harus disampaikan. Pesan itu disampaikan dari sumber atau pengirim ke penerima. Pesan itu dikodekan dalam bentuk simbolik dan diteruskan melalui sejumlah medium atau saluran ke penerima yang menerjemahkan ulang atau decoding pesan yang dimulai oleh pengirim. Proses terakhir dalam komunikasi adalah lingkaran umpan balik. Umpan balik merupakan pengecekan mengenai beberapa sukses kita menyampaikan pesan seperti dimaksudkan semula. Umpan balik menentukan apakah pesan itu telah dipahami atau tidak. Bagian C, arah komunikasi. Menurut Stephen, pada tahun 2006, komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau horizontal. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi ke arah bawah dan ke arah atas. Ke arah bawah, komunikasi yang mengalir dari suatu tingkat dalam kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih bawah disebut komunikasi ke bawah. Bila kita bayangkan, para manajer yang berkomunikasi dengan bawahannya, pola ke bawah merupakan pola yang umumnya dilakukan. Ke atas, komunikasi ke atas mengalir ke tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik ke atasan, menginformasikan mereka mengenai kemajuan kesasaran dan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi. Bagian D, komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah yaitu situasi komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerima telah mendekodifikasikan pesannya. Sebaliknya, komunikasi kedua arah berlangsung apabila pengirim cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang cara penerima penangkapan pesan yang telah dikirimkannya. Komunikasi dua arah yang terbuka semacam ini adakah memudahkan terjadinya saling pemahaman dalam komunikasi, dan selanjutnya sangat menolong mengembangkan suatu relasi yang memuaskan bagi kedua belah pihak serta kerjasama yang efektif. Pada bab ketiga, jenis komunikasi
komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu. Dalam hal ini, pribadi individu bertindak sebagai sekaligus penerima pesan atau berita. Bagian B, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang berlangsung antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Dalam jenis komunikasi ini, unsur pribadi terlibat secara utuh antara satu dengan yang lainnya dalam penyampaian dan penerima pesan secara nyata. Bagian C, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan individu, antara individu dengan kelompok. Jenis ini berlangsung dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Bagian D, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung antar individu atau kelompok dalam organisasi dengan khalayak banyak atau massa. Komunikasi ini dapat berlangsung secara tatap muka antara individu dengan massa, misalnya dalam pidato. Tetapi komunikasi ini lebih banyak dikenal dengan menggunakan media massa. Atas dasar media, komunikasi dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, komunikasi sosial. Pada hakikatnya, mencakup komunikasi personal dan komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang berlangsung antara manusia, di mana antara pihak yang terlibat berhubungan secara langsung. Dalam hal ini, komunikasi berlangsung dua arah atau dual balik. Yang kedua, komunikasi media, yaitu komunikasi yang berlangsung dengan menggunakan media massa, misalnya pers, radio, televisi, film, dan sebagainya. Jenis komunikasi ini termasuk komunikasi yang berlangsung satu arah. Dipicu dari isi pesan, komunikasi dapat dibedakan dalam banyak jenis yang variasinya tergantung pada isi atau jenis pesan yang disampaikan. Adapun jenis-jenis komunikasi ini seperti yang pertama, komunikasi pendidikan, yang kedua, komunikasi pengajaran, yang ketiga, komunikasi bimbingan, yang keempat, komunikasi politik, yang kelima, komunikasi kesehatan, dan yang keenam, komunikasi agama. Pada bab keempat, membahas komunikasi antar pribadi. Yang ada 5 bagian yang akan saya bahas. Yang pertama, komunikasi lisan. Sarana utama untuk menyampaikan pesan adalah komunikasi lisan, pidato percakapan dua orang diskusi kelompok, dan desas-desus informal adalah bentuk-bentuk dari komunikasi lisan. Keuntungan dari komunikasi lisan adalah kecepatan dan umpan balik yang dihasilkan. Pesan verbal dapat disampaikan dan tanggapan diterima dalam waktu singkat. Jika penerima tidak yakin dengan pesan itu, umpan balik yang cepat memungkinkan deteksi dini oleh pengirim dan karenanya memungkinkan koreksi dini. Kerugian dari komunikasi lisan yang muncul adalah ketika pesan-pesan harus melewati sejumlah orang. Semakin banyak orang yang dilewati oleh pesan itu, semakin besar kemungkinan terjadi distorsi. Bagian B, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis mencakup memo, surat, email, pengiriman faksimili, laporan, skala organisasi, pengumuman di papan, buletin, atau alat lainnya yang dikirimkan via kata-kata atau simbol tertulis. Umumnya, baik pengirim maupun penerima memiliki catatan komunikasi. Bagian C, komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal, menurut Maskud, pada tahun 2013 terdapat beberapa aspek. Di antaranya, yang pertama, vocabulary atau perbendaharaan kata-kata. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Oleh kata menjadi penting dalam berkomunikasi. Yang kedua, pacing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau lambat. Yang ketiga, intonasi suara. Aspek ini mempengaruhi arti pesan secara dramatis sehingga pesan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proporsional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Yang keempat, humor. Aspek ini dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis. Satu-satunya saling dalam berkomunikasi adalah humor. Yang kelima, singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya, sehingga lebih mudah dimengerti.
bersedia berkomunikasi. Artinya, ia dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan sesuatu yang disampaikan. Bagian D, komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata. Setiap kali kita secara verbal penyampaian pesan ke seseorang, kita juga memberikan pesan nonverbal lebih jauh. Menurut Stephen, pada tahun 2006 menegaskan bahwa setiap gerakan tubuh mempunyai makna dan tidak ada gerakan yang bersifat kebetulan. Kita bertindak sesuai keadaan kita dengan bahasa tubuh yang nonverbal. Menurut Mas Kudi, pada tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang termasuk dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama, ekspresi wajah. Wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi, sebab ekspresi wajah mencerminkan suasana emosi seseorang. Yang kedua, kontak mata. Dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab, berarti orang tersebut terlibat dan menghargai lawan bicaranya dengan kemauan untuk memperhatikan, bukan sekedar mendengarkan. Yang ketiga, sentuhan. Beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih sayang, atau empati dalam dilakukan melalui sentuhan. Yang keempat, postur tubuh dan gaya berjalan. Cara seseorang berjalan, duduk, berdiri, dan bergerak memperlihatkan ekspresi dirinya. Postur tubuh dan gaya berjalan merefleksi emosi, konsep diri, dan tingkat kesehatannya. Yang kelima, sound atau suara. Rintihan, menarik napas panjang, dan tangisan juga merupakan ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat dijadikan komunikasi. Dan yang keenam, gerak isyarat, yaitu gerakan yang dapat mempertegas pembicaraan. Menggunakan isyarat sebagai bagian tutorial dari komunikasi seperti mengetuk kaki atau mengeraskan tangan selamat bicara menunjukkan seseorang dalam keadaan stres, bingung, atau sebagai upaya untuk menghilangkan stres. Bagian E, salah pengertian. Usaha manusia untuk berkomunikasi dengan baik tidak selalu menghasilkan komunikasi yang efektif. Walaupun seseorang telah berusaha untuk berbicara dengan benar, namun makna kata-kata ataupun pesan-pesan nonverbal yang ditangkap oleh orang lain dapat salah. Menurut Dian dan Mas Kudi, pada tahun 2012, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya salah pengertian atau miscommunication. Antara lain dengan mengatakan apa yang kita inginkan dengan sistematis, yaitu kalimat yang dimulai dengan kata saya dan dilanjutkan dengan deskripsi apa yang kita inginkan, termasuk perasaan yang kita rasakan. Bab kelima, jenis-jenis hubungan antar pribadi. Ada 6 tahap yang akan saya bahas, yaitu A. Tahap perkenalan. Pada tahap ini, hubungan antar pribadi dikategorikan sebagai kenalan karena jenis hubungan antar pribadi seperti ini sangat terbatas pada pertukaran informasi. Pada waktu pertama kali Anda menemui seseorang, Anda hanya mengutarakan beberapa informasi saja. Prinsip-prinsipnya asal saling mengenal sudah cukup. Berger pada tahun 1979 dalam Delivery pada tahun 1997 membagi hubungan pada tahap perkenalan ada 3 kategori yang disebut. Yang pertama, tahap pasif, yaitu tahap yang mengutamakan perhatian terhadap komunikasi tanpa menanyakan apa-apa. Seluruh situasi dan kondisi tetap sebagaimana adapun adanya dan tidak dimanipulasi. Yang kedua, tahap aktif, yaitu tahap mengajukan pertanyaan, memperhatikan dan mendengarkan komunikan mulai memanipulasi situasi hubungan antar pribadi. Yang ketiga, tahap interaktif, yakni tahap memanipulasi komunikan agar komunikator bisa memperoleh informasi melalui perilaku komunikan. Bagian B, tahap persahabatan. Prinsip umum yang harus dijaga dalam persahabatan adalah keseimbangan dan kesejajaran kedudukan. Persahabatan menghendaki agar dua pihak, komunikator dan komunikan, harus merasa mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Ardley dan Henderson pada tahun 1984 dalam Delivery pada tahun 1997 mengemukakan persahabatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, membagi pengalaman agar dua pihak merasa sama-sama puas dan sukses. Yang kedua, menunjukkan dukungan emosional. Yang ketiga, sukarela membantu kalau diperlukan pihak yang lain. Yang keempat, berusaha membuat pihak lain menjadi senang. Yang kelima, membantu sesama kalau dia berhalangan untuk sesuai jurusan. Bagian C, tahap keakraban atau keintiman. Hubungan antar pribadi
pribadi yang intim disebabkan oleh interaksi yang berulang-ulang dengan derajat kebebasan dan keterbukaan yang sangat tinggi. Menurut Kelly, telah membagi beberapa tahap cinta, yaitu yang pertama, cinta karena nafsu. Cinta karena nafsu berlangsung di antara pribadi yang hubungan antar pribadi mereka tidak dikontrol. Yang kedua, cinta pragmatis. Cinta pragmatis terjadi kalau hubungan antar pribadi berada di bawah kontrol bersama, jadi hubungan yang mengandalkan keseimbangan timbal balik. Yang ketiga, cinta altruistik. Cinta altruistik atau cinta mama, jenis cinta ini melanda hubungan antar pribadi yang berlandaskan atas cinta yang tulus dan menyerahkan keseluruhan kepribadiannya. Contohnya, cinta ibu kepada anaknya. Tiga cinta jenis ini menurut Lee pada tahun 1973 dalam Liqueri 1997 juga menyebutkan yang pertama cinta romantis atau eros, yang kedua cinta asal cinta atau ludus, yang ketiga cinta persahabatan atau storge. Bagian D, tahap hubungan suami istri. Kalau hubungan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda melewati batas hubungan berkategori intim dan akrab, maka pasangan lelaki dengan perempuan tersebut bisa meningkatkan hubungan menjadi suami dan istri. Menurut Delivery pada tahun 1997, hubungan suami istri ditandai dengan gaya cinta yang akrab dan intim. Cinta yang akrab itu masih perlu ditambahkan dengan suatu tanda atau simbol keintiman relasi, misalnya hubungan seksual di antara mereka untuk membentuk keturunan. Dilihat dari hubungan internal, maka isi dan mutu dari hubungan suami istri ditandai dengan keterbukaan dan tak terbatas, memberi dan menerima seluruh hidupnya dalam kelebihan dan kekurangan, bahkan sampai mati di bawah satu atap yang melindungi mereka. Bagian E, tahap hubungan orang tua dengan anak. Jenis hubungan ini adalah hubungan yang terlihat antara orang tua dengan anak-anak mereka dalam satu keluarga inti. Anak-anak merupakan hasil perkawinan buah cinta yang mendalam dari sepasang suami istri. Anak-anak adalah wujud dari satu kesatuan mereka. Perasaan yang tumbuh pada hubungan orang tua dengan anak-anak adalah perasaan yang mendalam pada prinsip rasa kita daripada rasa mereka. Bagian F, tahap hubungan persaudaraan. Jika jumlah anak dalam satu keluarga makin bertambah, maka terjadi pula hubungan yang disebut sibling. Hubungan ini ditandai oleh perasaan cinta antara adik dengan kakak maupun antara anak dari ayah dan ibu yang sama. Cinta yang menandai hubungan persaudaraan itu berlandaskan emosi. Kedekatan intra anggota keluarga akan membawa dampak bagi keluarga lain. Bab ke-6, pembukaan diri. A. Self-disclosure atau pembukaan diri. Self-disclosure atau disebut dengan pembukaan diri menurut Johnson pada tahun 1981 adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Menurut Socrates-nya, pada tahun 1995 ada dua cara untuk menjadi lebih memahami diri sendiri, yakni 1. Mendengarkan diri kita sendiri agar mengenal bagaimana perasaan dan reaksi kita serta apa yang menyebabkan perasaan-perasaan dan reaksi kita itu. Yang kedua, meminta umpan balik dari orang lain tentang pandangan terhadap mereka dari diri kita dan bagaimana reaksi mereka terhadap perilaku kita. Bagian B, jendela Johari. Joluf dan Harry Ingham melukiskan diri kita ibarat sebuah ruangan berserambi 4 yang mereka disebut dengan jendela Johari sesuai nama depan mereka. Yang pertama, berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah terbuka. Yang kedua, berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah buta. Yang ketiga, berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah tersembunyi. Yang keempat, berisi hal-hal yang tidak diketahui baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain, disebut daerah tak sadar. Bagian C, membangun kepercayaan untuk membangun sebuah relasi. Dua orang harus saling mempercayai. Menurut praktiknya, pada tahun 1995, hal ini dilakukan pada saat menentukan di mana mereka harus ambil resiko dengan cara saling mengungkapkan lebih banyak tentang pikiran,
perasaan dan reaksi mereka terhadap situasi yang tengah mereka hadapi, atau dengan cara saling menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Menurut Supraktiknya pada tahun 1995, menegaskan 3 macam tingkah laku yang bisa menurunkan kepercayaan dalam suatu relasi, yaitu yang pertama, menunjukkan penolakan, mengolok-olok, atau melecehkan pembukaan diri orang lain. Yang kedua, tidak membalas pembukaan diri orang lain. Yang ketiga, tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi kita kepada orang lain, kendati ia telah menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Bagian D, mempercayai dan dipercayai. Menurut Supraktiknya pada tahun 1995 mengemukakan bahwa tingkat kepercayaan dalam suatu relasi akan berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai kemampuan dan kerelaan masing-masing individu untuk mempercayai dan dipercayai. Mempercayai artinya rela menghadapi risiko menerima akibat-akibat menguntungkan atau merugikan dengan menjadikan dirinya rentan di hadapan orang lain. Tepatnya, mempercayai meliputi membuka diri dan rela menunjukkan penerimaan dan dukungan kepada orang lain. Dapat dipercaya berarti rela menanggapi resiko lain dari orang lain yang diambil dengan cara yang menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat-akibat yang menguntungkan. Jadi, meliputi penerimaan atas kepercayaan yang ditunjukkan oleh orang lain kepada kita. Bab ke-7, hambatan komunikasi efektif, yaitu menurut Fauzan pada tahun 2007 menguraikan beberapa faktor penghambat dalam komunikasi, yaitu yang pertama, konsep diri atau pengalaman masa lalu yang mempengaruhi sikapnya. Yang kedua, menutup diri terhadap info baru. Yang ketiga, penilaian terhadap pengiriman surat pesan. Yang keempat, pengamatan yang berbeda. Yang kelima, perbedaan persepsi. Yang keenam, pengaruh emosi. Dan yang ketujuh, salah informasi. Sementara Stephen pada tahun 2006 secara rinci mengemukakan sejumlah hambatan dapat mengganggu atau memperlambat komunikasi efektif, yaitu yang pertama, penyaringan. Penyaringan mengacu ke pengirim yang manipulasi informasi sedemikian rupa sehingga akan tampak lebih menguntungkan di mata si penerima. Yang kedua, persepsi selektif. Penerima dalam proses komunikasi secara selektif melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik persoalan lainnya. Yang ketiga, informasi berlebih. Setiap orang memiliki kepastian terbatas untuk mengolah data. Mereka cenderung menyeleksi, mengabaikan, melewati, atau melupakan informasi. Yang keempat, emosi. Bagaimana perasaan penerima pada saat menerima komunikasi akan mempengaruhi cara dia menginterpretasikannya. Emosi yang ekstrim seperti corak, kegirangan, atau depresi paling mungkin menghambat komunikasi yang efektif. Yang kelima, bahasa. Kata-kata bisa memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda pula usia. Pendidikan dan latar belakang budaya merupakan 3 dari variabel-variabel. Yang keenam, kegelisahan. Komunikasi hambatan besar lainnya terhadap komunikasi yang efektif adalah bahwa beberapa orang diperkirakan 5-20% dari populasi menderita kegelisahan, komunikasi atau kecemasan yang melemahkan. Jadi, kita perlu waspada bahwa ada sekelompok orang dalam berorganisasi yang sama sekali membatasi komunikasi lisan mereka dan berusaha membuat rasional praktik ini dengan meyakinkan diri bahwa lebih banyak komunikasi tidak diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara selektif. Bab ke-8 atau bab terakhir yaitu konflik dalam hubungan antara pribadi. Ada 2 bagian yang akan saya bahas, yaitu A, konflik dan nilai positifnya. Setiap hubungan antara pribadi mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat, dan perbedaan kepentingan. Menurut Supraktiknya pada tahun 1995, yang dimaksud konflik adalah situasi di mana tingkah salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu tindakan pihak lain. Pada umumnya, masyarakat memandang konflik sebagai keadaan yang buruk dan harus dihindarkan. Konflik dipandang sebagai faktor yang akan merusak hubungan, maka harus dicegah. Bila kita mampu mengelolanya secara konstruktif, konflik justru dapat memberikan manfaat positif bagi diri kita sendiri maupun bagi hubungan kita dengan orang lain. Menurut Johnson, pada tahun 1981, beberapa contoh manfaat positif dari konflik adalah: yang pertama, konflik dapat menjadikan kita
bioskop, sedangkan pasangan Anda ingin makan di restoran. Mungkin hal itu menandai adanya perbedaan hobi di antara kalian berdua yang perlu Anda perhatikan. Yang kedua, konflik dapat menyadarkan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. Kalau pasangan Anda marah karena Anda lupa lagi menjemput pulang, sebaiknya Anda sungguh-sungguh mulai belajar disiplin, mengatur jadwal kegiatan, dan membuat catatan-catatan kegiatan dengan cermat. Yang ketiga, konflik dapat menumbuhkan dorongan dalam diri kita untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas kita sadari atau kita biarkan tidak muncul ke permukaan. Konflik dengan tetangga sebelah karena merasa terganggu oleh suara tape recorder yang disetel keras dan mendorong sekaligus menyampaikan keberatan kita terhadap kebiasaannya membawa teman-teman dan ngobrol-ngobrol dengan suara keras hampir setiap malam mulai hari gelap hingga menjelang subuh. Yang keempat, konflik dapat menjadikan kehidupan lebih menarik. Perbedaan pendapat dengan seorang teman tentang suatu pokok persoalan dapat menimbulkan perdebatan yang memaksa kita lebih mendalami dan memahami pokok persoalan tersebut, selain menjadikan hubungan kita tidak membosankan. Yang kelima, perbedaan pendapat dapat membimbing ke arah tercapainya keputusan-keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Yang keenam, konflik dapat menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering kita alami dalam hubungan kita dengan seseorang. Yang ketujuh, konflik juga dapat menjadikan kita sadar tentang siapa atau semacam apa diri kita sesungguhnya. Yang kedelapan, konflik dapat mempererat dan memperkaya hubungan. Dengan kata lain, konflik dalam hubungan antar pribadi sesungguhnya memiliki potensi menunjang perkembangan pribadi kita sendiri maupun perkembangan relasi kita dengan orang lain. Menurut praktiknya, pada tahun 1995, ada 4 hal yang dapat dijadikan patokan untuk menetapkan apakah konflik yang kita alami bersifat konstruktif atau destruktif. Suatu konflik bersifat konstruktif bila sudah mengalaminya. Yang pertama, hubungan kita dengan pihak lain justru menjadi lebih erat, dalam arti lebih mudah berinteraksi dan bekerja sama. Yang kedua, kita dan pihak lain justru lebih saling menyukai dan saling mempercayai. Yang ketiga, kedua belah pihak sama-sama merasa puas dengan akibat-akibat yang timbul setelah berlangsungnya konflik. Yang keempat, kedua belah pihak makin terampil mengatasi secara konstruktif konflik-konflik baru yang terjadi di antara mereka. Bagian B, strategi dalam mengatasi konflik. Setiap orang memiliki strategi masing-masing dalam mengelola konflik. Menurut praktiknya, pada tahun 1995, strategi ini merupakan hasil belajar biasanya dimulai sejak masa kanak-kanak dan akan bekerja secara otomatis. Ada 5 gaya dalam mengelola konflik menurut Johnson pada tahun 1981. Yang pertama, gaya kura-kura. Kura-kura lebih senang menarik diri bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Mereka cenderung menghindari dari pokok-pokok persoalan ataupun dari orang-orang yang dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, gaya ikan hiu. Ikan hiu senang menaklukkan lawan dengan memaksanya menerima solusi konflik yang ia sodorkan. Baginya, tercapainya tujuan pribadi adalah dengan mengutamakan, sedangkan hubungan dengan pihak lain tidak terlalu penting. Yang ketiga, gaya kancil. Seekor kancil sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan-tujuan pribadinya. Ia ingin diterima dan disukai oleh binatang lain. Ia berkeyakinan bahwa konflik harus dihindari demi kerukunan. Setiap konflik tidak memungkinkan dipecahkan tanpa merusak hubungan. Konflik harus didamaikan, bukan dipecahkan agar hubungan tidak menjadi rusak. Yang keempat, gaya rubah. Rubah senang mencari kompromi. Baginya, baik tercapainya tujuan pribadi maupun hubungan baik dengan pihak lain sama-sama cukup penting. Ia mau mengorbankan sedikit tujuannya dan hubungannya dengan pihak lain demi tercapainya kepentingan dan kebaikan bersama. Yang kelima, gaya burung hantu. Burung hantu sangat mengutamakan tujuan pribadinya sekaligus hubungannya dengan pihak lain. Baginya, konflik merupakan masalah yang harus dicari pemecahannya dan pemecahan itu harus sejalan dengan tujuan pribadinya maupun tujuan pribadi lawannya. Menghadapi konflik, burung hantu akan selalu berusaha mencari penyelesaian yang memuaskan kedua pihak dan yang mampu menghilangkan ketegangan serta perasaan negatif lain yang mungkin muncul di dalam diri kedua pihak akibat konflik itu. Itulah tadi materi yang saya jelaskan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.